balik lagi bareng aku Afifah Manca. Di episode kali ini Afifah akan mengajak kalian untuk mengulik kisah-kisah inspiratif dari perempuan-perempuan yang luar biasa. Kenapa Afifah bilang luar biasa? Karena mereka memiliki ketertarikan serta kepedulian yang tinggi terhadap dunia pendidikan anak. Karena kita tahu nih ya bahwa dunia pendidikan anak ini adalah menjadi fondasi anak untuk bisa melangkah gitu ya ke pendidikan-pendidikan selanjutnya. Aduh, seperti apa ya kiranya mereka, seperti apa profesi mereka, seperti apa mereka bisa memberikan dan menjadi pengaruh di dunia pendidikan anak. Ikutin Afifah terus di Perempuan Tangguh. Oh iya Mbak, sekarang kan lagi pelajaran dongeng nih. Nah boleh saya teruskan dulu? Wah, boleh banget. Aku boleh sambil lihat ya Mbak? Boleh dong. Ya. Boleh Mau teman-teman jadi murid juga ya? Oh boleh. Silakan. Sepertinya bel istirahat berbunyi. Wah, asyik. Siapa yang mau istirahat? Siapa yang mau makan? Oh iya. Nah, Kak Afifah, kita bel istirahat dulu. Nah nih akhirnya bisa juga ya Iya ngobrol-ngobrol nih. nih. Betul Mbak. Bener. Udah semuanya sudah pulang, alhamdulillah ya. Jadi saatnya kita bisa ngobrol. Bisa ngobrol banyak. Karena Perempuan Tangguh juga udah pada penasaran nih. Betul. Karena Mbak ini kan suka banget sama dunia pendidikan anak terutama. Iya, Tadi juga sempat mendongeng. Ini kalau untuk aktivitas dongeng memang setiap hari atau seperti apa nih Mbak? Kalau untuk di sekolah itu biasanya kami terapkan setiap pagi Mbak. Jadi biar apa ya, kegiatan literasi anak ini kan memang kita galakkan sejak dini. Jadi sebelum mereka mengenal baca tulis, jadi mendongeng ini merupakan salah satu bentuk stimulasi yang ampuh untuk mereka dalam hal menyimak, mendengar, nanti bisa mengucapkannya kembali gitu. Oke, berarti ini secara apa ya, lebih ringannya ya, Iya, memperkenalkan betul, literasi ini. betul. Karena memang kebanyakan juga orang dongeng itu seperti hiburan ya, Iya, Mbak. betul. Jadi belum tahu nih ternyata dampaknya begitu besar untuk anak Betul, juga. betul, Jadi ya. ini aktivitasnya memang hampir setiap hari. Jadi betul kata Mbak Afifah tadi. Jadi sembari kita mendongeng itu kan menghibur anak-anak. Benar. Melihat dari ekspresinya, kemudian gaya gerak tubuh kita. Jadi anak-anak itu memang terhibur dan bisa, insya Allah bisa masuk pelajaran. Dan juga di dalam dongeng itu Mbak ada pesan moral yang disampaikan gitu. Jadi ada hal-hal yang pembelajaran gitu ya Betul. untuk anak-anak sendiri. Tapi kalau dilihat nih tadi ya, berbeda anak itu kan berbeda karakter. Iya. Gimana nih bisa menyampaikan dongeng ini bisa diterima dengan baik sama anak-anak? Karena tadi ada yang diem, ada yang aktifnya luar biasa, ada yang memang sudah mengerti gitu ya, mendengarkan dengan baik. Jadi Iya. gimana nih? Apakah memang beda anak, beda cara atau seperti apa? Biasanya kalau Tami sendiri mengambil untuk mendongeng itu di jam pagi Mbak. Jadi itu kan kita masuk jam 8 nih, jam 8 sampai jam 15 setelah mereka baris doa. Nah nanti 8.15 sampai 8.30 itu mereka kita fokuskan kepada mendongeng. Nah di jam fokus itu mereka semua anak kan masih konsentrasi belajar pagi ini kan. Nah jadi untuk yang 17 anak di dalam ruangan ini memang beda semua karakternya. Tetapi kalau di dalam mendongeng mereka semua suka.
apalagi dibantu dengan alat peraga tadi. Ada boneka ya kan. Nah memang untuk anak usia dini itu tingkatannya berbeda-beda dongengnya. Kalau mereka itu lagi seneng-senengnya fabel, yaitu dongeng boneka. Oh, emang jenis-jenisnya ada berapa banyak nih dongengnya, Mbak? Kalau misalnya jenjang usia itu dari TK nih ya, itu senangnya fabel. Kemudian mereka senang lucu-lucu. Nah nanti kalau SD mereka senang ke tokoh-tokoh pahlawan yang heroik gitu kan. Nah nanti kalau SMP itu sudah mulai yang ke nyata, mereka ke tokoh-tokoh nyata gitu. Nah itu memang kalau di dalam dongeng ada segi tingkatan usianya dan juga segi tingkatan waktunya ada. Makanya tadi ketika Tami mendongeng waktunya jangan lama-lama. Takutnya bosen ya anak-anak ya. Daya fokus anak konsentrasi itu 5 sampai 7 menit, Mbak. Oke. Jadi beda usia, beda level juga. Betul. Tentunya ya. Beda dengan SMP ke atas bisa 1 jam. Benar gitu sekali. kan. Wah, Gitu. luar biasa. Nih aku mau masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Betul. Boleh nggak sih kita keliling-keliling karena aku mau lihat nih boleh. Ayo. TK-nya. Kita keliling-keliling TK Iya, dulu ya. ayo. Dulu kali Boleh ya. sini dulu ya. Waduh, Oke deh. banyak banget ya hiasan-hiasan anak-anak ya. Iya dong Mbak, namanya juga Taman Kanak. Apa sih yang membawa Mbak pengen menjadi seorang pendongeng di Bengkulu khususnya nih? Waktu itu kebetulan Tami kan lagi sekolah nih, melanjutkan sekolah di Jakarta. Ketika melihat Lulusan apa nih? Kalau boleh tahu. PAUD. Oh, memang PAUD Iya, ya. memang basicnya S1 PAUD, S2 PAUD gitu kan. Ketika itu Tami lihat nih di Jakarta udah pada menjamur kan pendongeng-pendongeng. Tapi kok kayaknya di Bengkulu ini anak-anak tuh pada main gadget terus gitu kan. Tapi nggak ada hiburan tentang dongeng. Oh yaudah ngelihat lihat ke Bengkulu nggak ada itu, ya udah Tami langsung terjun gitu kan. Pas pula sebagai guru TK. Jadi media pembelajaran yang paling efektif itu kalau Tami teliti itu adalah mendongeng gitu Mbak. Jadi mau nggak mau karena hobi juga ya sampai sekarang saat ini kita geluti gitu. Jadi memang latar belakang itu memang cocok ya untuk anak-anak bisa langsung diterapkan kepada anak-anak. Betul. Tapi kalau alasan Mbak sendiri pengen nih ambil PAUD itu kan pasti ada ketertarikan nih sama dunia pendidikan anak. Apa sih sebenarnya? Pertama orang tua, basic ayah memang guru PAUD gitu kan. Nah kemudian kebetulan juga Tami memang suka anak-anak kan. Rencananya waktu itu mau ngambil psikologi anak, tapi kayaknya lebih tertarik ke PAUD aja deh gitu kan, lebih terjun langsung gitu kan, lebih menyelami langsung kepada anak-anak. Jadi diantaranya itu sih Mbak yang melatar belakanginya gitu. Benar, karena memang untuk pendidikan jangka panjang itu memang harus dari dini banget ya. Betul. Pondasinya memang harus benar gitu. Iya. Bila salah, orang tua salah memberikan stimulasi atau guru salah memberikan stimulasi, ya akan salah juga ke depannya gitu kan. Nah, jadi untuk anak usia dini ini merupakan usia emas mereka 0 sampai 8 tahun. Jadi kita memang berikan yang terbaik lah untuk mereka gitu. Jadi anak-anak bukan hanya bermain ya, Betul. tapi mereka juga bisa belajar dengan sambil cara bermain. Iya. Jadi bermainnya tuh memang ada arah untuk belajarnya. Mbak. Dan gitu menghitung pun nggak ada 1, 2, 3, tapi kita pakai permainan gitu kan, pakai bahan-bahan alam. Jadi mereka benar-benar masuk ke kognitif mereka gitu. Benar, jadi harus emang dasar banget karena kalau anak-anak kan dilihat ya mereka masih suka-suka, terus daya mendengar mereka itu masih rendah lah ya. Iya, jadi kayak masih pengen sendiri gitu ya, suka-suka. betul. Jadi memang harus secara perlahan banget ya. Nah, kalau menanggapi program pemerintah nih sekarang kan Pak Menteri bilang ada namanya Merdeka Belajar ya. Iya, betul. Terus ada namanya guru penggerak. Katanya Mbak Tami ikut bergabung nih. Seperti apa sih itu Mbak? Boleh dong kasih tahu kita dulu nih. Baru lulus tahun 2022 Desember kemarin nih. Lulus kebetulan. berarti ada ujiannya Iya seperti Mbak, apa? kita itu pendidikan. Oh, pendidikan. Iya, kemarin setelah program PPG selesai 6 bulan, alhamdulillah diberi kepercayaan
lulus guru penggerak gitu guru kan. penggerak. Dan kebetulan di kota Bengkulu ini hanya 2 guru TK yang lolos. Oh, hanya 2 Iya, aja. betul. Terus pendidikannya kemarin seperti apa nih? Pendidikannya kita itu di LMS Mbak, di bersama fasilitator, bersama pokoknya panjang Mbak. Jadi selama hampir setahun lah kita pendidikan. Di sana itu kita belajar bagaimana cara memahami anak gitu kan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Iya. Jadi memang benar-benar kita itu sini kita duduk sini aja Mbak. Boleh nih. Biar enak nih ngobrolnya. Aduh, ini biasanya tempat anak-anak ini ya? Iya, di sini tempat Latihan mereka gitu. latihan nari, semua paduan suara, pokoknya. Dan di sini mereka kumpul juga. Tadi tentang guru penggerak ya? Iya, benar. Guru penggerak itu kita itu dikasih pelatihan sama pemerintah, ada yang namanya pertemuan juga Mbak. Pertemuan itu Lokakarya namanya, Lokakarya. Di situ kita bahas tentang ada 8 modul yang kita bahas, kita pelajari. Pokoknya asyik banget guru penggerak itu. Nah, itu tadi dari guru penggerak itu kita harus punya satu program yang sebagai unggulan. Nah, kalau Tami itu kebetulan karena hobinya dongeng, maka Tami salurkanlah setiap hari di pagi hari itu program Gerak Carita, gerakan membaca dan bercerita untuk anak usia dini. Nah, ini mungkin terakhir nih Mbak, aku mau tanya apa sih harapan Mbak untuk anak-anak nih, terutama di dunia pendidikan anak terhadap antusiasnya mengenai dongeng ini? Harapannya semoga makin banyak nih penutur-penutur yang ada di Provinsi Bengkulu itu bisa tergerak dan bergerak bersama untuk mendongeng kepada anak. Karena memang anak-anak itu memang sangat butuh hiburan gitu. Benar. Kan. Mereka butuh edukasi, tapi edukasinya secara menyenangkan. Jadi kita nggak hanya guru TK pun juga gitu, semakin banyak guru TK yang berperan aktif untuk kegiatan mendongeng. Misalnya kalau misalnya mereka nggak bisa membaca, setidaknya baca buku aja jadilah gitu kan. Jadi itulah yang hal bentuk wujud nyata terkecil dengan membacakan cerita kepada anak. Benar. Dan juga tentunya peran orang tua itu sangat penting. Betul ya, itu terutama. Jadi orang tua apalagi perempuan tangguh yang sudah memiliki anak itu harus lebih jeli lagi untuk bisa mengarahkan anaknya ya. Betul, setidaknya bacakan dongeng 5 menit saja sebelum tidur. Bener untuk mama-mama di rumah. Jangan sampai lupa ya. Betul itu Mbak. Oke Mbak, thank you banget nih Mbak. Ya, udah banyak sama-sama banget mengajarkan aku nih. Jadi aku nanti kedepannya harus lebih jeli lagi ya terhadap pendidikan anak gitu ya. Amin. Semangat pokoknya. Benar. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama Mbak Afifa. Udah banyak banget nih ganggu waktunya dari tadi. Iya, nggak apa-apa. Kami juga seneng kok udah mampir ke sekolah. Terima kasih TVRI Bengkulu ya.